Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sering keluar di tes UTBK sekolah ataupun di tes masuk perguruan tinggi ataupun biasa kita sering dengar dengan sebutan tes SBMPTN. Baiklah, kita mulai untuk soal nomor 1. Dalam bentuk bilangan dalam bentuk pangkat positif, X pangkat negatif 2 dikurang Y pangkat negatif 2 dibagi dengan X Y dipangkatkan min 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita ingat adalah bagaimana bentuk kalau ada A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, dari rujukan ini langsung saja kita mulai. Kalau soalnya X pangkat negatif 2 dikurang Y pangkat negatif 2 dibagi dengan X Y pangkat negatif 2. Nah, langkah pertama adalah merubah pangkat negatif ke dalam bentuk pangkat positif, sama dengan X pangkat negatif 2 A pangkat min M, berarti ini menjadi 1 per X dikurang 1 per Y. Ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Kemudian XY dipangkatkan negatif 2, dia menjadi 1 per X pangkat 2 Y pangkat 2. Penyelesaian ini menggunakan rumus kalau ada A kali B pangkat M, itu penyelesaiannya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara menggunakan sifat ataupun menggunakan rumus pecahan. Berarti kita harus mengingat kembali rumus kalau ada 1 per A dibagi dengan 1 per B, itu penyelesaiannya adalah 1 dibagi dengan A per A dikali dengan B per 1. Nah, soal ini bisa kita rubah bentuk sama dengan 1 per X kuadrat kurang 1 per Y kuadrat. Ini kita buatkan kurung. Ini bagi kita jadikan kali B per 1, berarti X pangkat 2 Y pangkat 2 per 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebut bentuk pengurangan pecahan ini. Nah, kita langsung saja kita pakai trik untuk menyamakan penyebut. Caranya adalah 1 dikali dengan Y pangkat 2 berarti sama dengan Y pangkat 2 dikurang 1 kali X kuadrat X pangkat 2 per X kuadrat kali Y kuadrat X pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, dari soal ini
baru bisa kita kalikan dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 per 1 sama dengan, nah di sini bisa langsung kita jawab, yaitu X pangkat 2 per Y pangkat 2 ini bisa dibagi X pangkat 2 per Y pangkat 2 ini bisa kita bagi 1. Y pangkat 2 kurang X pangkat 2 dibagi 1 berarti hasilnya adalah Y pangkat 2 kurang X pangkat 2. Nah, untuk ini bisa kita sederhanakan, yaitu kalau ada Y pangkat 2 dikurang dengan X pangkat 2, ini kalau kita jabarkan hasilnya adalah Y tambah X kurang Y, ataupun Y kurang X, Y tambah X, Y kurang dengan X. Berarti kita tulis lebih bagus, ini kita coret dulu, sama dengan Y kurang X, Y tambah X. Ataupun ada bentuk yang lain juga, ini kita keluarkan negatifnya, berarti dia menjadi X kurang Y, yang ini X tambah Y. Sekian. Soal selanjutnya, soal nomor 2, jika ada 1/2 dikurang 1/5 dibagi dengan 1/2 tambah 1/5 sama dengan A tambah 5/5. Maka yang ditanya adalah berapa nilai A tambah B. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu bentuk ini 1/2 kurang 1/5. Bentuk per ini kita rubah dulu penulisannya menjadi bagi 1/2 tambah 1/5. Nah, langkah pertama menjawab soal ini adalah menyamakan penyebut masing-masing operasi, yang luas kiri pengurangan pecahan, kemudian yang luas kanan pembagian adalah penjumlahan pecahan. Sebelum kita gunakan rumus bagaimana membagikan dua buah pecahan, kita samakan penyebut terlebih dahulu. Langsung saja dengan cara yang cepat, 1 kali akar 5 dikurang 1 kali 2, kemudian penyebutnya 2 kali akar 5, 2 akar 5. Kemudian ini masih dalam keadaan dibagi, 1 kali akar 5 tambah 2 per 2 akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita gunakan sifat ataupun rumus pembagian pecahan. Penyelesaiannya adalah akar 5 kurang 2 per 2 akar 5 dikali penyebutnya menjadi pembilang 2 akar 5 per akar 5 tambah 2. Nah, hasil ini bisa kita selesaikan. 2 akar 5 dibagi akar 5 nilainya 1, berarti bentuk ini menjadi sama dengan
akar 5 kurang 2 per akar 5 tambah 2. Nah, selanjutnya adalah kita bagikan dulu. Hasil yang di bawah ini akar 5 kurang 2 per akar 5 tambah 2. Untuk ini kita selesaikan dengan cara merasionalkan, iaitu dengan cara mengalihkan lawan dari penyebut. Karena penyebutnya akar 5 tambah 2, berarti ini akar 5 kurang 2 per akar 5 kurang 2. Nah, karena bentuk ini ada perkalian, berarti bisa kita coba langsung. Ini akar 5 kali akar 5, hasilnya adalah 5. Akar 5 kali min 2 akar 5, ini hasilnya min 2 akar 5. Kemudian min 2 kali akar 5 juga min 2 akar 5. Kalau kita jumlahkan, ini min 4 akar 5. Yang terakhir kita kalikan min 2 dengan min 2. Hasilnya adalah min 4. Sedangkan yang penyebutnya akar 5 tambah 2 dikali dengan akar 5 dikurang 2. Karena nilainya sama, bentuknya juga satu ada penjumlahan ataupun positif, satunya lagi negatif. Ini hasilnya adalah akar 5 kali akar 5 kurang 4. Nah, hasilnya adalah 5 dikurang diulang min 2 kali min 2, ini positif ya kawan-kawan. 5 tambah 4 9 kurang 4 akar 5 dibagi dengan 1. Berarti hasilnya adalah 9 kurang 4 akar 5. Nah, maka ini kita bagi lagi. Jadi nilai A tambah B akar 5 sama dengan 9 kurang 4 akar 5. Nah, dari hasil ini diperoleh nilai A-nya adalah 9, sedangkan nilai B adalah minus 4. Hasil akhir yang ditanya, maka nilai A tambah B sama dengan 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu bagaimana solusi persamaan dari X 5 diper dengan 5 pangkat X kurang 3 dipangkatkan dengan 2, sedangkan ruas kanannya sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 125. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 5 per 5 pangkat X kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan akar 1 per 125 dipangkatkan 3. Berarti langkah pertama adalah dengan cara merubah bentuk persamaan ruas kiri dan ruas kanan.
Untuk yang luas kiri kita rubah yang bentuk pecahannya dulu. Ini 5 pangkat 1 kita tulis, sedangkan ini 5 pangkat min X tambah 3. Karena ini bentuk pecahan, kita rubah ke dalam bentuk pangkat negatif biasa. Ini pangkat 2 sama dengan, sedangkan yang ini pertama kita rubah dulu yang ada 125 ini. 125 ini kalau kita rubah, ia bentuknya adalah 1/5 pangkat 3. Kemudian kita rubah yang bentuk akarnya, yaitu ini kesemuanya pangkat 1, berarti 1/3. Selanjutnya adalah merubah lagi yang luas kiri yang bentuk pangkatnya. Kalau ada 5 pangkat 1 kali 5 pangkat min X tambah 3. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 1, yang ini 5 pangkat 1 tambah 3, 4 dikurang dengan X. Masih dalam keadaan dipangkatkan 2. Sama dengan kita rubahkan yang 1/5 pangkat min 3. Ini kita rubah 5 pangkat min 3 dipangkatkan 1/3. Nah, sekarang kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Ini hasilnya 5, 4 kali pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurang dengan 2X sama dengan 5 pangkat negatif 3 dibagi 3. Nah, ini kita jabarkan hasilnya 5 pangkat 8 kurang 2X sama dengan 5 pangkat min 1. Selanjutnya 5 pangkat 8 kurang 2X sama dengan 5 pangkat min 1. Ini merupakan bentuk dari persamaan eksponensial f(x) dipangkatkan dengan a sama dengan f(x) dipangkatkan dengan b. Karena nilai f(x) nya sama, yaitu 5 luas kiri dan luas kanan 5, berarti yang kita ambil adalah yang posisi pangkatnya saja. Nah, yang ini. Kita pisahkan dulu. Di ruas kiri hasilnya adalah 8 kurang 2X. Di ruas kanan hasilnya adalah negatif 1. Sekarang kita selesaikan. Ini negatif 2X. Minus 1 dikurang dengan 8 sama dengan negatif 9. Kemudian nilai X nya adalah negatif 9 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif dibagi negatif positif. 9 dibagi 2 kita sederhanakan. Kalau dalam desimal adalah 4,5. Kita buat dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 9 bagi 2 sama dengan 4. Ada sisanya 1, berarti 1/2. Hasilnya adalah X sama dengan 4,5. Untuk soal nomor 4, diketahui 2 dipangkatkan 2X tambah 2 dipangkatkan dengan min 2X sama dengan 23. Yang ditanya adalah berapa nilai dari 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Nah, soal ini kita coba jawab. Tulis kembali. Ada 2 dipangkatkan 2X tambah 2 dipangkatkan negatif 2X sama dengan 23. Berarti
Ini kita rubah dulu supaya ada nilai 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X. Berarti yang ini kita sederhanakan, kita buat dulu 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2 tambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan dengan 2 sama dengan 23. Nah, di sini kita dituntut sama kita untuk mengingat kembali rumus kalau ada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, itu hasilnya adalah A tambah B pangkat 2 dikurang dengan 2 kali A kali B. Nah, merujuk dari rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2, ini bisa kita selesaikan. Anggap 2X ini adalah A dan 2 pangkat min X adalah B. 2X pangkat 2 tambah 2 min X pangkat 2. Merujuk dari rumus ini, berarti kita coba jabarkan 2 pangkat X pangkat 2 tambah 2 pangkat negatif X pangkat 2 sama dengan A tambah B. Sedangkan nilai A di sini adalah 2X, nilai B adalah 2 pangkat negatif X. Kemudian kurung pangkat 2. Kemudian dikurang dengan min 2, nilai A adalah 2 pangkat X, nilai B adalah 2 pangkat negatif X. Selanjutnya sama dengan 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X. Kita tulis kembali, tambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2 kurang 2. Ini 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X. Ini adalah bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Berarti ini bisa kita buat 2 pangkat X dikurang X sama dengan 0. Berarti dia 2 pangkat 0. Hasil 2 pangkat 0 adalah 1. Sama dengan A 2X pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 23. Sama dengan 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2 dikurang dengan 2, karena 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 0 adalah 1 dikali 2 nilainya adalah min 2. Sekarang kita selesaikan yang ini. Kita bawa ruas kiri, min 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2 sama dengan 23 ditambah dengan 2. Selanjutnya diperoleh hasil, kita coba bawa ke ruas kiri. Nilai 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2 sama dengan 23 tambah 2. Berarti ini kita coba buat. Kita tulis kembali 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X dipangkatkan 2. Hasilnya adalah sama dengan 25. Kemudian kita hilangkan pangkat 2, berarti yang ini 2 pangkat X tambah 2 pangkat negatif X sama dengan akar 25. Hasil akhir 2 pangkat X tambah
2 pangkat min X hasilnya adalah akar dari 25 adalah 5. Nah, hasil akhirnya nilai 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X adalah 5. Soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu bentuk persamaan kuadrat akan memiliki akar-akar yang real jika nilai A yang belum diketahui memenuhi. Langsung saja kita coba jawab. Nah, syarat pertama ataupun langkah pertama yang harus kita tahu adalah bahwa syarat sebuah persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang real adalah, kita tulis dulu, syarat jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang real, itu syaratnya adalah diskriminan lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, berarti persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 2A kurang 1 X tambah A pangkat 2 kurang 3A kurang 4. Harus kita cari terlebih dahulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Maka dari persamaan ini kita coba buat. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2A kurang 1, kemudian nilai C-nya adalah A pangkat 2 kurang 3A kurang 4. Nah, kembali ke persyarat akar-akar yang real, yaitu diskriminan lebih besar sama dengan 0, D besar sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah B pangkat 2 kurang 4A C besar sama dengan 0. B adalah 2A kurang 1 pangkat 2 kurang 4. Nilai A nya 1. Nilai C nya adalah A pangkat 2 kurang 3A kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Langsung saja 2A kurang 1 dikuadratkan. 2A dipangkat 2 sama dengan 4A kuadrat. 2 kali 2A 4A dikali min 1 min 4A. Ini 4 kali 1 4. 4 kali A 4A kuadrat. 4 negatif kali negatif positif 12A. Kemudian negatif kali negatif positif 16 besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan suku-suku yang sama. Apakah ada yang bisa kita kurangkan ataupun kita jumlahkan? 4A kuadrat min 4A kuadrat habis, min 4A dengan 12A hasilnya adalah 8A tambah, ini ada yang lupa satu ya, tadi 2A pangkat 2 4A kuadrat, 2 kali 2A kali min 1 min A, min 1 dipangkatkan 2, ini tambah 1 baru kurang 4A, berarti plus 1 tambah 16 nilainya 17 lebih besar sama dengan 0. Berarti nilai A nya 8A sama dengan 8A tambah 17, kita ulang lagi, besar sama dengan 0. 8A besar 0 kurang 17 min 17. Berarti nilai 8A sama dengan besar sama dengan min 17. A adalah besar sama dengan min 17 per 8. Atau kita sederhanakan, nilai
A besar sama dengan min 2 diperoleh dari 17 dibagi 8 nilainya 2 lebih 1 berarti min 2 1 per 8 1 per 8. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon dukungannya untuk video ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.